Jadi saya mengomentari narasi yang di berita itu karena kan kita nanti secara langsung mengomentari sikap mereka kan tidak tepat. Jadi saya kira Iya, begini, kita bicara beritanya. kita bicara keilmuannya saja. Hukum jelas dia, baik di dalam kalau istilah orang yang biasa bilang, baik di dalam apa di dalam in abstrako atau dalam dalam in concreto itu kan jelas dia posisinya. Posisinya adalah ada nilai-nilai, ada batasan, ada aturan yang mengaturnya. Jadi artinya di situ ibaratnya kalau dia di dalam eh, pasal yang dilanggarnya itu yang didakwakan jaksa dalam bentuk delik dalam delik itu kan tidak bisa hanya keyakinan, tetapi Iya. tetapi secara teoritis dan secara doktrin itu sudah harus jelas unsurnya itu apa saja. Jadi kalau Hmm. unsurnya itu dikaitkan dengan peristiwa fakta konkretnya terpenuhi dia, nggak bisa kita bilang kami yakin bahwa itu tidak akan salah. Nah, orang yang berbicara seperti itu justru kan harusnya itu statement dari seorang dukun paranormal. Iya. Kalau orang Iya. hukum mudah mengukurnya. Kalau unsur-unsurnya itu telah terbukti, apalagi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah menyatakan bahwa bukti berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka diputuskan itu terbukti, maka harusnya untuk melawan dan menanggapinya, melakukan upaya hukum itu tidak lagi hanya bersandar pada keyakinan semata. Keyakinan. Nah, Iya. itu sangat mudah sebenarnya memahaminya. Jadi Iya. kalau nanti berbicara mengenai keyakinan yang tidak ada ukurannya, memang sangat mudah untuk menyampaikan narasi-narasinya dan ujung-ujungnya nanti hanya mengatakan dan menimpulkan bahwa hakim tidak adil, bahwa iya, saya kira seperti itu Mister G, bahwa nanti narasinya kesimpulannya bahwa Nikita Mirzani tidak mendapat keadilan di negeri ini. Nanti akan Nah, seperti itu ujung-ujungnya. Padahal kita tahu kalau kita yang pernah mempelajari hukum itu sangat mudah sebenarnya yang mana apa yang disebut dengan penerapan hukum yang salah, apa yang disebut dengan uh, berdasarkan teori-teori itu kita kan sangat tahu nanti memahaminya. Apakah iya. hakim keliru menaksirkan normanya apa tidak? Apakah Iya. hakim menerapkan normanya yang tepat sesuai dengan fakta konkretnya? Apakah hakim mengabaikan asasnya atau hakim menimpangi jurisprudensi, asas atau hal-hal yang lain yang berdasarkan dengan keilmuan hukum? Saya kira itu sangat tepat, sangat sangat jelas ukurannya. Seperti itu saya kira Mister D. Jadi kalau berbicara dan memberikan narasi itu tidak berdasarkan keilmuan dan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang sudah terbukti, yaitu fakta-fakta peristiwa konkret, nah memang kita sangat mudah dan narasi itu nanti mengembang ke sana kemari sehingga orang yang mendengarkan, apalagi dia bukan orang-orang hukum, nanti akan bingung. Tapi kalau orang yang benar-benar memahami hukum dan memang mempelajari ilmu hukum, sangat mudah untuk melihat yang mana yang menjadi masuk akal atau yang sesuai dengan hukum, yang mana yang tidak sesuai hukum. Justru Iya. memberikan narasi-narasi paranormal dengan paranormal seperti itu, ya, saya kira seperti itu, Mister J. Iya, 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 iya. Saya paham nih arahnya Bang Nasib, saya paham. Saya suka saya pendapatnya Bang Nasib nih. Tapi begini Bang Nasib, ketika tidak ada lagi bahan untuk menggali atau mencari terkait dengan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga sehingga mohon maaf ya, dari berita ini saya melihat bahwa ada narasi penerapan hukum yang diplesetkan. Seperti contoh, dia menyebutkan bahwa ada kesalahan penerapan hukum. Sebab apa? Objek yang sebenarnya dalam kasus ini adalah skincare. Nah, itu satu. Yang kedua, kejadian ini tidak lain adalah kesepakatan bisnis
atau perjanjian bisnis. Nah, terkait dengan skincare, ini dia atau apa namanya dalam dalam sebuah pernyataan, dia menyatakan bahwa ini adalah melanggar undang-undang perlindungan konsumen atau setidak-tidaknya dia menyatakan bahwa ini melanggar undang-undang kesehatan. Untuk tujuannya adalah seolah-olah terjadi kesalahan penerapan hukum. Sementara jaksa di awal telah tegas ya dalam dakwaannya, yaitu dengan eh, pasal pemerasan dan TPPU. Bagaimana menurut Bang Nasib? Penerapan hukum ini apakah relevan dengan dakwaan dari jaksa? Nah, pertama begini, ketika konsep berpikirnya itu tidak tepat, atau ketika konsep berpikirnya itu mengambil konsep kacamata yang berbeda dari faktanya, maka akan banyak narasi-narasi, mudah membangun narasi yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Maksud saya begini, Ya, ya. bahwa ada satu peristiwa hukum dan menurut korban bahwa dia merasakan bahwa dia dilakukan, dan itu ternyata menurut kepolisian penegak hukum sampai kejaksaan sampai akhirnya di persidangan itu terkandung unsur delik dan terpenuhi unsur deliknya. Nah, dalam hal ini ketika masuk ke persidangan, maka yang diperiksa itu adalah tuntutan yang disampaikan, dakwaan disampaikan jaksa terkait dengan delik yang dialami si korban. Nah, hal itu tentu dinilai oleh hakim yang menilai dan memutusnya. Nah, harusnya kan itu yang mereka lawan. Jadi kacamata yang perlu dipakai mereka sebenarnya adalah kacamata delik, artinya peristiwa pidana. Nah, Iya. kemudian kalau mereka mengatakan bahwa itu kan sesungguhnya wan prestasi, maka kacamata kita tentu harus sampai ke situ. Harusnya mereka bisa membantah itu konstruksinya, bahwa itu adalah konstruksi wan prestasi, bukan merupakan konstruksi delik. Ketika Iya. mereka telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya melawan hal itu, membantah hal itu, dan ternyata penilai dalam hal ini majelis hakim menyatakan terbukti itu deliknya dan dia harus dipidana, dihukum pidana. Harusnya kan itu substansinya. Kalau mereka bilang terus contohnya, kayak orang-orang di kampung kami bilang begini, enggak lah, yang penting saya bilang itu bukan pidana, itu merupakan uang prestasi. Enggak lah. Itu tidak sesuai dengan uh, hukum acara yang berlaku di negeri ini. Kita Iya. kan harus mengacu ke situ semuanya. Tentu Iya. adanya hukum itu kita sudah bersepakat bahwa itulah menjadi aturan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, termasuk kita sebagai penasihat hukum atau penegak hukum dalam hal ini. Nah, ketika hal itu sudah dinilai dan diputus oleh majelis hakim di persidangan dan dinyatakan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti dan memang unsur-unsurnya terpenuhi dan si tersangkanya harus dihukum dan menjatuhi pidana akhirnya, tentu mereka melakukan upaya banding. Di dalam banding itu juga kan juga diperiksa tentang karena merupakan judi ekspeksi, tertentu juga fakta-fakta diperiksa di sana. Dan di sama ketika di putusan pengadilan negeri dengan majelis hakim dari 3 orang tadinya jadi 6 orang, semua mereka menyatakan bahwa itu terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan itu. Tentu perlawanan mereka hanya satu. Kenapa? Tentu pertanyaan dalam hati pengacaranya tentu satu. Kenapa ya mereka menyatakan bahwa itu terbukti merupakan delik, unsur-unsurnya terpenuhi, padahal mereka sudah 6 orang. Nah, kan harusnya seperti itu cara pandangnya. Tapi Iya. mereka tetap ngotot bilang kan, enggak lah, saya tidak mau. Yang penting saya bilang bahwa itu adalah lawan prestasi. Nah, itu bukan lagi namanya seorang profesional. Saya kira begitu. Jadi nah, Iya, iya, iya. iya, Saya bukan mentertawakan pendapat Bang Nasib ya, tapi saya urut-urutkan nih apa yang dinyatakan oleh Bang Nasib nih. Coba ya, coba ini teman-teman semua juga ikutin nih kata-kata saya nih. Di polisi, pemerasan dan TPPU, oke? Sampai di jaksa masih juga pemerasan dan TPPU.
dalam proses persidangan, ya, dalam proses persidangan yang diperiksa, deliknya tadi sudah disampaikan sama Bang Nasib, yaitu pemerasan dan TPPU. Kemudian divonis ya, oh jangan divonis dulu, dakwaan jaksa, pemerasan dan TPPU. Kemudian divonisnya, meskipun di dalam dakwaan ini ada dinamika ya, kemudian divonis pemerasan, ya kan? Divonis pemerasan. Kemudian di PT, di Pengadilan Tinggi, divonis pemerasan dan TPPU. Lah masa kasasi bandingnya kok perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan? Ya jelas nggak nyambung ya. Begitu kan Bang Nasib? Iya, tepat sekali Mister J. Makanya saya bilang begini. Kalau seperti itu modelnya, yang kasihan sebenarnya kan kliennya. Kalau dalam hal ini, jadi kalau klien itu kan harus dipahami kalau ada orang menilai antara klien dengan penasihat hukum, maka nilainya yang harus dinilai kepada penasihat hukum adalah bahwa dia mengerti hukum. Jadi kalau untuk penilaian kepada kliennya orang yang tidak mengerti hukum, karena pertarungan ini bukan pertarungan gengsi, tapi pertarungan hukum, harusnya yang bertanggung jawab mengenai hukum adalah penasihat hukumnya. Artinya kesimpulannya, kalau kliennya mengatakan enggak, ini harus kita lakukan upaya hukum, maka penasihat hukumnya yang ahli hukum harus mengatakan, oh jangan, ini akan merugikan kita. Yang menentukan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya pondasi yang tepat, dan itu aturan dasarnya. Ketika justru terbalik bahwa upaya hukum ini adalah karena klien saya. Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Yang mengerti hukum untuk melakukan upaya hukum itu apakah kliennya atau penasihat hukumnya? Kan seperti itulah secara Tepat sekali itu, tepat sekali ya. Itu memang benar, ada pernyataan seperti itu. Ini saya bacakan lagi nih, saya kasih tahu nih ya. Ini benar tadi pernyataannya Bang Nasib ya. Kuasa hukum Nikita menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan karena nekat tanpa perhitungan, melainkan karena keyakinan penuh kliennya bahwa ia tidak bersalah. Nah, artinya apa? Artinya penasihat hukum ini hanya mengikuti keyakinan daripada klien. Begitu kalau dari bahasa ini, padahal ini diucapkan oleh penasihat hukumnya Bang Nasib. Nah, itu menurut saya pribadi kurang tepat lah. Artinya, kalau ada satu perkara, kita sebagai penasihat hukumnya harus berani kita bilang bahwa ini salah, ini benar. Nah, kenapa kita bisa berani bilang? Karena kita memang ahli hukum. Memahami hukum itu. Tetapi justru terbalik, ini adalah kata klien saya. Emang yang mengerti hukum siapa? Justru kita. Sebagai penasihat hukum, tujuannya mendampingi dan memberikan advice. Tentu kan berangkat dari situlah, makanya kita dipakainya sebagai penasihat hukumnya. Saya kira sangat mendasar itu. Apa artinya? Secara moral akhirnya, kalau ternyata bangunan hukum, konstruksi pembelaan yang kita lakukan itu akhirnya bermasalah, atau katakan salah, atau katakan tidak tepat, atau kesimpulannya tidak berhasil, yang malu itu kan kita. Kan nggak mungkin juga dibilangnya, ini kliennya ini bodoh kali, nggak ngerti. Yang bodoh itu penasihat. Nah, jadi memberikan beban moral itu, meletakkan beban moral itu kepada klien dalam hal keahlian untuk menilai hukum itu, termasuk upaya hukum itu, adalah beban yang salah. Saya kira seperti itu. Dan memang sangat mudah kan majelis hakim, kita ketahui baik secara teori, secara doktrin, mereka akan menilai fakta-fakta. Makanya saya bilang dari awal tadi, mereka tidak menilai perasaan. Mereka tidak menyatakan ini kan sudah ini kan merupakan one prestasi, sudah berjanji. Tidak seperti itu. Ada ukuran-ukurannya one prestasi seperti ini. Kalau nggak salah Ibu Nona bilang kalau pasal 1365 itu apa unsur-unsurnya, maka terpenuhi unsurnya itu perbuatan melawan hukum kategorinya kalau dalam perdata. Kan mudah saja sebenarnya melihatnya. Jadi artinya
ketika kita menggunakan kacamata atau pisau hukum yang sama untuk membedah satu peristiwa hukum, tentu akan sama pendapatnya dan Iya, penilaiannya tidak akan jauh beda. iya, Bolehlah berbeda sedikit, tapi itu hanya dari interpretasi karena memang seperti itulah sebenarnya karakter hukum itu kan seperti itu. Tapi kalau jauh contohnya, yang substansinya jelas-jelas substansinya di sini merupakan seperti yang Mr. G tadi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU, tapi kemudian dibilang bahwa substansinya adalah skincare, kan entah kemana-mana udah lari. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mendengarkan hal itu, ya saya sendiri sebenarnya agak kurang ini juga. Artinya kalau kita bisa kalau kita yang memberi penilaian, akhirnya kan jadi jelek kita menilainya. iya, 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 Seperti iya, itu. Apapun iya, apapun ceritanya, kita sebagai orang yang tahu hukum mudah sekali menilainya itu masih bisa nggak kita lakukan upaya hukum apa tidak. iya, Bagus enggak apabila ini kita lakukan lagi, itu mudah karena kan mudah membuktikan. Nah, ini fakta ternyata menjadi bukti dan bukti ini berhubungan dengan ini dalam hal penalaran menjelaskan kepada klien. Kalau klien pula yang menyatakan kepada kita, ya kan dengan dia yang menelepon saya, dia menelepon saya, harusnya kan ini kan namanya perjanjian karena kami kan tawar menawar di situ. Gak ada cerita, itu harus one prestasi. Baru pengacaranya bilang contohnya ini, pengacaranya bilang, oh iya juga ya, ya udahlah kalau gitu. Kalau begitu menurut ibu, udah kita mainkan yuk gitu. Seperti itu. Ini bahasa-bahasa gaulnya gitu, Mister G. iya, 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 iya. Ini sangat menarik, Bang Nasib. Ketika di apa namanya nekat melakukan kasasi, kemudian ini kan karena klien yang minta, gitu kan? Klien yang minta, jadi saya harus penuhi kan begitu di bahasa sederhananya. Tetapi ketika ditanya, apakah bagaimana nih peluang terhadap klien ini, apakah bisa berhasil atau tidak? Ini ada jawabannya nih Bang Nasib. Tunggu ya, saya bacakan. Jadi begini ya, kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa meraba masa depan. Kalau misalnya mengetahui banding nanti naik, ya pasti pilihannya adalah tidak banding. Nah, lucu kan ketika eh, seorang penasihat hukum mengikuti arah atau keinginannya daripada klien. Kemudian dengan keyakinannya. Setelah ditanya lagi bagaimana peluangnya, justru dijawab dengan kalimat saya bukan paranormal, bukan juga dukun. Jadi justru ya makin tidak yakin gitu Bang Nasib ya. Iya, Mister J. Karena kita kan sebagai penasihat hukum bukan penasihat hukum mistik, tapi kita, iya. Kalau kita penasihat hukum mistik, baru kita bilang saya kan bukan paranormal yang tahu masa depan orang. Ini kita kan memberikan jawaban dan Iya, analisis berdasarkan fakta. Fakta iya. itu bisa dilihat, bisa diraba, apalagi sudah ada ukurannya, yaitu unsur-unsur pasal yang didakwakan. Apakah Mm, itu masuk apa tidak? Dan mm, bagaimana pembelaan yang terbaik daripada ini? Ketika, kalau menurut saya begini, ketika memang punya keyakinan, nah tepat memang yang disampaikan bahwa kliennya punya keyakinan dia tidak bersalah tepat karena dia bukan orang hukum dan dia iya, tidak belajar hukum, maka ketika iya, dia punya statement dan narasi seperti itu masih bisa diterima iya, akal sehat. Namun ketika kita sebagai penasihat hukum ada fakta-fakta konkret, ada iya, peristiwa konkret disampaikan kepada kita dan kita ikut mengetahuinya dan melihat fakta-fakta itu, tapi kemudian kita menjawab bagaimana hasilnya, kita jawab kak saya bukan paranormal. Nah, itu menjadi bias. Saya kira begitu. Itu bukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. iya, 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 iya. Oke Bang Nasib, ditahan dulu Bang Nasib. Ini ada kedatangan tamu nih dari Malaysia ini. Silahkan aku. Selamat malam. Lah, Baru balik kerja nih. Saya apa dulu, Bah? Baru balik kerja, Bah. ya udah, parkun aja ya, parkun aja.
Oke, teman-teman, saya sapa juga yang di bawah ini. Ada beberapa pertanyaan saya ingin ini ya. Dari di atas tadi ada pertanyaan bahwa kapan ya, kapan kapan vonis kasasinya. Nah, itu nanti ya kita tampung dulu ya, teman-teman ya. Kemudian dari Liza, karena penasihat hukum demi uang, jadi yang penting maju aja gitu. Oke ya, saya bacakan ini teman-teman. Ambar, Ambar. Bang Nasib keren. Oh, Bang Nasib dapat apresiasi nih dari Ambar Bang Nasib. Bang Nasib keren katanya. Kemudian mana tadi? Nih, dari Ratna Ambar. Oh, ada tadi yang sana Ambar, yang di bawah lagi dari Ratna Ambar. Harusnya PH dari NM belajar ke Bang Nasib katanya. Kemudian ada dari Didit, kapan pengumuman kasasi? Oke, nanti kita tampung ya teman-teman ya. Oke, kita sudah baca semuanya. Oke. Oke, silakan Bang Nasib, ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya, meskipun pertanyaannya sambil lalu ya. Eh, kalau prinsipnya yang penting tanda tangan surat kuasa kan repot juga ya Bang Nasib kalau tidak memperhitungkan nasib daripada kliennya Bang Nasib. Silakan. Terkadang memang berkaitan erat juga dengan keadaan motivasi penasihat hukum itu sendiri. Kalau Hmm. targetnya memang menggunakan hati nurani seperti kebanyakan penasihat hukum yang baik lah saya kira dalam hal ini memang itu tujuan utamanya dan tujuan pembelaan itu berfokus kepada kepentingan hukumnya klien seperti itu. Namun kalau ada contohnya motivasi di baliknya supaya terkenal, kan akhirnya berbeda nanti cara Ya, pembelaan. ya. Seperti itu. Kita tidak menyatakan menuduh seperti itu. Namun kemudian ada di bawah ini Mister saya lihat tappingannya 215. Sudah jelas yang sengaja menjebak si Reja yang merekam suaminya duit sudah kita katanya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya masyarakat harus paham. Jelas udah ada penilaian, sudah ada pertimbangan, sudah ada fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Jadi kalau masih seperti itu cara pikirnya dari peristiwa ini masih menimbulkan seperti itu. Nah, itu sama dengan saya kira seperti kata dalam tempurung Ah, seperti itu, saya kira. Karena ini bukan seperti itu lagi. Apa yang dilakukan ini bukan ece-ece istilah orang Medan. Ini adalah upaya hukum yang sudah sah. Mereka lakukan banding, mereka lakukan kasasi, itu sah. Jadi nggak bisa kita bilang yang kemarin itu kan yang menjebak kan si Reza dan suaminya yang merekam suaminya. Dan si Reza yang merekam suaminya sudah disita. Nah, hal-hal seperti itu tidak menjadi bahan penilaian dan pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara ini. Jadi kita harus paham bahwa setiap putusan, apalagi putusan telah berkekuatan hukum tetap, itu harus dianggap benar. Nah, seperti itu asasnya. Jadi kalau masyarakat berpikir bahwa memang sampai saat ini Nikita Mirzani tidak bersalah dan atau bukan berpikir punya keyakinan, boleh-boleh saja keyakinan itu, tetapi yang menjadi kesimpulan dan berlaku secara sah di Indonesia itu adalah apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Harus itu menjadi dasar kita dan itulah yang menjadi penentu masa depannya Nikita Mirzani. Bukan berarti kalau banyak friends yang mengatakan Nikita Mirzani kan tidak bersalah. Itu tidak mempengaruhi apa-apa untuk Nikita Mirzani karena penegakan hukum itu akan tetap dan sanksi pidana itu akan tetap dijalani oleh Nikita Mirzani. Maka sebaiknya orang-orang yang fans kepada Nikita Mirzani sebaiknya memberikan justru saran-saran yang positif kepada penasihat hukum atau kepada tim yang lain supaya melihat bahwa ini faktanya. Nah, ini faktanya seperti ini keadaannya. Kalau itu tidak memungkinkan lagi melakukan langkah hukum secara objektif dan bukan tadi secara dukung seperti yang disampaikannya tadi, harusnya apa langkah yang terbaik seperti itu. Kalau memang harus dihentikan atau memang diterima putusan kemarin, tapi ini kan sudah jaksanya pun sudah kasasi,
ini kita NM juga sudah kasasi, artinya kita tinggal nunggu putusan, diperiksa kemudian apakah dalam penerapan hukum dalam kasasi nanti sudah tepat atau tidak, ya kita tinggal menunggulah saya kira. Tapi Bang, yang menarik di sini Mr. G, saya kira kalau seperti itu keyakinan daripada NM-nya, maka bukan hanya sebatas di kasasi, nanti PK nanti akan juga diupayakan, meskipun nanti tidak terpenuhi contohnya bahwa mereka tidak punya novum atau apa, tetap akan dilakukan. Dan saya kira Iya, 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 perjuangan yang akan sia-sia. Ya, iya benar Bang Nasib, ini ada. Tadi sengaja saya tidak bacakan, tapi Bang Nasib karena eh, sudah membaca ya. Ini ya, dari 15 ini saya dari namanya aja gak ada, makanya saya anggaplah itu bahasanya is lah ya. Jadi sudah jelas-jelas yang sengaja menjebak si Resa yang merekam suaminya, duit sudah disita di JPU, kasus dipaksakan. Iya. Ini maksudnya inilah namanya pendukung yang buta-buta ya begini ini Bang Nasib. Jadi ketika dijelaskan dia tidak akan masuk. Meskipun yang menjelaskan seorang profesor pun tidak akan masuk di kepalanya nih Bang Nasib. iya Mr. J. Ketika orang yang memang ketika orang yang berpendidikan secara akademik mengesampingkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, tetapi justru memberikan kesimpulan yang bertentangan dengan fakta dan putusan yang telah diambil majelis hakim baik di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan. Ketika itu justru penilaiannya bertentangan dengan itu tadi, udah pantaslah apabila pendukung-pendukung yang lain mengambil kesimpulan bahkan lebih daripada itu. Nah, seperti itu saya kira. Sedangkan yang memahami hukum pun seperti itu cara menimpulkannya. Apalagi yang tidak, makanya Ada. Tahan dulu Bang Nasib, tahan dulu ini ada tamu kita nih. Ambar, selamat malam Ambar. Ambar, jangan tapping Ambar, langsung aja ngomong, langsung. Ambar, kamu minta naik Ambar. Ya, sekarang kamu sudah di atas, silahkan kamu bicara aja. Mana sih? Ngomong saja. Halo. Ya, lu, ya, ngomong saja. Ah, Ambar, silahkan ngomong. Ya, Ya, ya. ya, makasih saya bisa ya bisa ikut Ya, bicara, dikasih boleh, kesempatan. boleh. Sebenarnya saya itu tidak boleh tidak kenal yang namanya Nikita ini. Saya juga Ya. tidak mengikuti di media sosial gitu. Hmm, Nggak hmm. begitu. Tapi saya pernah membaca gitu ya, melihat dia apa ya lantam banget terhadap ulama. Itu yang membuat saya sakit hati saya. Hmm. Bukan masalah apa ya, dia kayaknya nggak apa nggak ada sopan santunnya gitu, seakan saya tahu sebenarnya mereka si MM ini kayaknya berdasarkan pesanan kalau saya lihat setelah seperti kasus-kasusnya di RG ini. Mungkin saat itu ada pesanan supaya si NM ini lantam gitu. Dari situ saya sakit hati saya. Jadi dengan kejadian ini saya mengikuti terus gitu. Hmm. Saya pengen tahu endingnya seperti apa Hmm. yang si NM ini gitu. Hmm. Itu aja sih jadinya saya ngikutin terus komalnya Mr. Z Hmm. karena ya itu tadi saya pengen tahu proses hukumnya gitu. Hmm. 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 Terima kasih ini kepada Bang Nasib yang bisa menambah banyak ilmu lah tentang hukum yang tadinya saya bukan orang hukum jadi saya nggak ngerti gitu, jadi tambah Ya, ngerti oh begini begini gitu. ya. Terima kasih dengan komal ini. Oke, sudah, Ambar. Mungkin sekian ya, terima kasih Oke, sekarang saya tanya Ambar. ya. Kamu sering ngikutin Komal ini?
Ya, khusus karena sepertinya Komal ini yang bukan pendukung Nikita gitu. Kalau pendukung Nikita saya tidak pernah ngikutin, nggak suka, saya Hmm. langsung scroll-scroll aja gitu. Tapi kalau ini, kalau saya lagi ada waktu, terutama kan malam ya, jadi banyak waktu kalau saya malam. Saya sering Iya, ngikutin, ya mendengarkan aja gitu. iya. Maksudnya komalnya memang komal kita ini malam, karena kalau pagi atau siang atau sore itu ada aktivitas. Kecuali kalau nggak ada aktivitas Betul. ya kita komal. Jadi komalnya ini malam. Apalagi ini malam minggu nih Ambar. Oke. Jadi Ambar sering ya ngikutin komalnya Mister Z ini ya. Ya, sering, Oke. sering. Pokoknya kalau pas buka TikTok ada, saya lumayan ngikutin gitu. Yang lain kan, ya boleh dibilang buat saya nggak menarik gitu. Iya, 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 iya. Oke, pertanyaan Ya berikutnya. karena itu Pertanyaan. tadi saya udah sampai sampai keluarga saya bilang, kenapa sih ma, hati-hati loh ma kalau komen gitu anak saya, takutnya kena undang-undang ITE, karena anak saya tahu saya begitu ini ke kita gitu. Iya. Bukan benci gimana ya, itu loh Hmm. caranya berpikir, terus gayanya itu kok ini banget gitu, sepertinya dia orang luar biasa gitu, seperti orang Iya, hebat gitu. Jadi iya, iya. kita sebagai orang kan nggak pas lah gitu. Oke. Oke, Ibu Ambar di mana Ibu Ambar posisi? Saya di Tangsel, Kal Tangsel, Kalsel ya? Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Tangsel, Oh Tangerang iya, 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 Selatan. iya. Oke, oke, oke. Betul. Oke, oke Bu. Oke Bu. Pertanyaan berikutnya. Ini kan Ibu Ambar ada di atas ini, di dalam kotak-kotak sini sudah kelihatan nih. Ini berapa kali Ibu Ambar naik di komalnya Mister Z? Saya belum pernah, saya belum pernah. Saya pernah dulu mau disuruh, saya juga nggak, karena saya nggak tahu, saya kan medsos ini saya juga nggak gitu-gitu canggih gitu ya, saya nggak ada waktu. Jadi takut nanti pas naik muka saya kesorot gitu, saya ngeri gitu kan, saya kan belum, ya ibaratnya saya kan lagi santai di kamar, jadi ada ketakutan, nggak ngerti kan, saya nggak paham Oh gitu. ya. Ya baru Ya. pertama ini, tapi kalau ngikutin saya sering, hampir ya nggak setiap malam, pokoknya sering aja gitu. Oke. Oke, sekarang sudah ini yang pertama kali naik di Komal ini, Bu Ambar ya. Biasanya kan ngikut di Ya, bawah, ngikut di bawah. Terus malam ini, malam minggu ini, Bu Ambar bisa di atas, ya kan? Bagaimana perasaan betul. ibu? Perasaannya ibu nih, perasaan ibu nih. Bisa komal dengan saya, dengan ada Mbak Sela Pertiwi, ada Bu Dokter itu, ada Bang Nasib, ada Setia. Perasaan ikut komal bareng bersama ini bagaimana perasaannya? Ya karena ini kan buat saya pertama kali ya. Saya hanya apa ya, penikmat sosmed gitu. Saya tidak pernah. Jadi ya gimana ya? Biasa aja sih sebenarnya. Cuman pertama awal aja saya kan belum pernah. Jadi agak agak apa ya, takut itu sekarang ya. Ya, enggak, Tapi senang juga sih. perasaan itu Tapi sebenarnya pertanyaan. yang di dalamnya kayak Mbak Lia Rungkat itu, Ya, saya sering melihat di medsos, sering tahulah aktivitas-aktivitasnya sedikit, saya ya, tahu. Orang hebat iya. lah, pokoknya banyak orang hebat di situ. Ini loh Bu Ambar. Pertanyaannya itu jawabannya cuma dua. Iya, Perasaan itu senang atau tidak senang masuk di Komal ini? senang lah, senang, Oke. senang karena bisa langsung dengan Mister Z. Mhm. Senang, saya senang. Oke. Oke, sekarang saya kasih Terima kesempatan kasih, deh. mungkin Ini kita, Sela, saya Sela. boleh turun. Tunggu dulu, jangan turun. Sela, ini ada Mbak Ambar Sela. Disapa dulu Sela. Ini Sela dari Taiwan nih Bu, langsung Bu. Silakan Sela. Halo Bu Ambar, selamat malam. Bu Ambar, tuh Kayaknya aku nggak Bu suara Ambar, enggak Iya, suara Ibu Bu Ambar.
Iya, iya. Ibu Sela Selamat atau Mbak malam, Bu. Sela. Gimana? Halo. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sela. Salam kenal. Ya, terima kasih. Salam kenal kembali. Iya, semoga betah ya, Bu, di roomnya Mr. G menuntut ilmunya seperti itu. Ya, banyak ilmu di sini karena Mr. Z mengundang orang-orang yang kompeten di bidang hukum yang memang nggak semua orang paham kan tentang hukum ini gitu. Iya, iya. Saya maklumi Bu Ambar di Sela harap maklum karena Bu Ambar ini baru pertama kali, jadi belum lugas. Ya mungkin kalau sering-sering saja di sini Bu, Ibu tidak dimarahi, Ibu diberikan kesempatan, Ibu mendapatkan bonus. Pokoknya di sini aman Bu, ya. Ya, siap, Bu siap. Ambar, maaf ya. Aku kalau ngomong nggak bisa lemah lembut, Bu. Emang nadaku kayak gini. Jangan Ibu tantun, jangan Ibu trauma ya, Bu. Takutnya nanti Ibu bilang, Sela ini kok lantem kali mulutnya. Jangan ya, Bu ya. Aku kalau ngomong Nggak, lemah lembut nanti dikirain orang jijik loh, Bu. Aku suka ngomong tuh cempreng kayak gini. nggak. Oke, oke ya. Ini kan Kita kembali ke topik ya. Terima kasih Bu Ambar. Ini Bu teman-teman, Bu Ambar ini baru pertama kali dan kita juga sambut ya, sambut kita berikan mohon maaf saya kalau ada statement saya yang kurang mungkin ya, karena kenapa saya tidak suka Nikita itu yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya saya salah ya, kenapa saya sampaikan. nggak Tapi apa-apa Bu, ya nggak itulah apa-apa. ya kan, dari hati saya gitu. Mm. Malam Ibu Ambar, salam dari anak rantau Malaysia nih Ibu Ambar. Selamat malam. Malam, Ya, selamat malam. selalu ya Bu. Halo. Bu, lanjut Bu. Lanjut ngomongnya Bu. Ya, Statement Ibu nggak ada masalah Bu, aman Bu, aman Bu saya ya. kalau kadang ini ya cerita aja sih. Boleh, boleh. Kalau pas keluarga Nikita itu kan suka live ya, kayak si Icat itu anak buahnya gitu. Mm-mm. Kadang saya komen sedikit aja, sedikit. Ya otomatis karena memang saya tidak suka yang namanya NM ini. Otomatis saya juga udah sedemikian rupa, saya tidak mau terpancing. Karena apa? Di situ kan penggemar semua gitu. Saya Mm-mm. sedikit komentar aja gitu, udah saya dirujak di situ di blog itu. Dan saya nggak keluar, Saya pikir kamu cuma anak muda yang masih gini. Ini saya gitu, hati saya tenangkan begitu. Kamu cuma anak-anak kecil yang seperti itu. Aku Iya, nggak ini. Jadi saya dirujak habis di grup itu. Tapi iya, saya tetap aja di situ, nggak keluar. iya, Padahal sekali komentar. iya, Ternyata mereka itu kalau saya lihat ya sama dengan NM gitu. iya, Pola pikirnya, ininya gitu, isi kepalanya lah gitu, hampir iya, sama gitu. iya, iya Bu. Jadi ya begitulah faktanya memang begitu ya. Salah satunya ada juga nonton di sini yang tidak mau menerima fakta yang sebenarnya. Begitu ya Bu ya. Iya, Oke. Oke, Bang Nasib kita kembali ke topik Bang Nasib. Bang Nasib ini ada ini kalimat yang lucu Bang Nasib. Menurutnya, keputusan untuk terus melawan, baik saat banding maupun kini kasasi, hal ini didasari oleh instruksi langsung dari Nikita yang merasa difitnah. Wah, instruksi Bang Nasib, bahaya dia. Bukan dari analisa Bang Nasib. Silakan. Ya, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi Mr. Jim, kalau seperti itu peristiwanya dan akhirnya ada kesimpulan untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi itu bertolak belakang dari keinginan klien,
bukan berdasarkan analisis atau pisau hukum yang tadi kita sampaikan tadi, nah saya kira itu tidak tepat. Harus ketika klien meminta, klien pun harusnya kan berpendapat bagaimana kira-kira kalau ini kita lakukan upaya banding tepat apa tidak. Memang harus itu. Saya selalu sampaikan hukum itu memang tidak seperti tidak seperti matematis 2 tambah 2 4, tetapi dia hampir menyerupai ke sana karena tidak terlepas dari adanya bukti dan fakta-fakta konkret yang menjadi penilaian untuk menentukan bagaimana hukumnya. Saya kira seperti itu. Jadi tetap dia menggunakan logika, tidak menggunakan perasaan tadi. Jadi kalau disampaikan karena dia tidak merasa, karena karena NM contohnya tidak merasa dia bersalah dalam hal ini, ukurannya harus ditentukan oleh penasihat hukumnya. Saya kira seperti itu yang terbaiknya. Namun ketika seseorang itu apalagi terdakwa dalam hal ini atau yang telah dipidana di dalam putusan pidana pengadilan tinggi juga dinyatakan bahwa dia tidak merasa dalam hal ini bersalah, tidak sesuai dengan putusan yang diputuskan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tersebut, tidak sesuai menurut keyakinannya, ya boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih tepat itu kalau melakukan upaya hukum itu bukan berdasarkan keyakinan yang tidak sesuai, tapi harus bertolak dari analisis hukum yang konkret. Saya kira itu, Mr. Ji. Nah, keren nih. Saya sepakat nih, jadi pendapat Bang Nasib ini logis gitu loh, logis. Nah, saya ingin juga Sela ini. Sela, bagaimana ini Sela? Ini ada Bang Leon dari Batak ya kan, kemudian ini ada kemarin juga Bang Frans juga dari Medan, kemudian ini ada Bang Nasib dari Medan juga. Nah, Sela, pendapat Sela, sebagaimana apa yang diarahkan atau dinarasikan oleh Bang Nasib, menurut Sela gimana? Menurut Sela? Ya menurut aku horas abang, horas ya. Aku kan orang Medan tapi horas. Ya menurut Ya, aku masuk sih Bapak yang dari tadi. Aku mendengarkan Bang Nasib bicara seperti itu loh. Makanya aku pernah tanya sama Bapak, seorang PH itu bisa nggak sih menasehatin terdakwa gitu kan, seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari PH-nya NM itu kayaknya PH-nya yang ditundukkan sama NM gitu. Apa yang mau NM mau ya harus kayak gitu loh. Kalau aku lihat ya seperti itu loh. Iya. Buktinya kalau kata dia banding, kalau kata dia kasasi. Kemarin dia baru bilang ya sudahlah, sekarang dia ajukan kasasi kayak gitu. Jadi apapun yang NM mau ya harus diturutkan seperti itu. Gitu loh. Kalau menurut aku ya. Terus kayak tadi Bu Amber bilang kenapa NM lantam, ya kan emang pekerjaannya seperti itu Bu. Ada duit ya lantam, nggak ada duit nggak lantam, intinya gitu. Lantam itu siapapun yang bayar dia ya siapa yang mau diamuk sama dia, kan emang kerjaan dia seperti itu. Makanya kalau dibilang endorse-nya dia bukan masalah endorse produk, tapi endorse tentang dia keributan di dalam dunia sosmed. Kayak netizen belum tentu dapat duit. Nah, NM dapat duit itu kan udah dibuktikan juga dia kayak gitu loh Bu Amber. Kalau aku ya itu. Kalau Bang Nasib bagus lah, apa yang diomongkan sama Bang Nasib mantap gitu aja Pak. Oke. Aku ajungkan jempol Bang Nasib. Aku belum udah pernah satu room belum sih? Udah ya sama Bang Nasib. Ya, tanya dalam hatimu, ini kan menggunakan keyakinan sekarang. Oh, sekarang pakai keyakinan. Kemarin Bang Nasib nggak pakai keyakinan Bang Nasib itu. Masih witi ya. Maaf ya Bang Nasib ya. Ya itu pas yang dibilang Mr. J itu. Jadi ini sebenarnya kalau kita sederhanakan begini maksudnya. Menjadi pihak pembela dalam hal ini penasihat hukum dalam perkara ini tentu posisinya adalah membuat dan membangun suatu struktur
bantahan-bantahan. Hmm. Sama seperti kereta api berjalan hanya di dalam satu rel saja. Ketika posisi perkara itu diangkat oleh jaksa penuntut umum yang dimulai dari kepolisian ke dalam satu rel, maka posisi pembantah tadi, yaitu pembela penasihat hukum itu harus masuk juga ke dalam rel yang sama. Di dalam rel itu kita harus bertarung, ibarat masinisnya di dalamnya itu harus kita laga kepala. Nah, Iya. akhirnya nanti kemana arahnya muatannya itu tergantung daripada argumen dari fakta-fakta yang terbukti. Maka majelis hakim akan melihat nanti dan menilai kemana mau diletakkannya. Apakah posisinya berpihak ke rangkaian yang dibangun jaksa atau justru diangkatnya ke posisi yang dibangun bantahan oleh pembela dalam hal ini. Namun kalau perkara ini contohnya kalau kita perhatikan, perkara yang dibangun itu di rel A, tapi seolah-olah pembelanya atau pembantahnya justru mengangkatnya melawannya dari rel B. Jadi tembak-tembakan di lokasi yang berbeda. Akhirnya nggak nyambung. Saya kira Nggak seperti itu. nyambung, iya, iya, iya. Iya, iya, bener ya, bener yang seperti analisa kita kemarin-kemarin juga begitu. Ketika ini berbicaranya di sini, tetapi kemudian melawannya dari bawahnya, ya nggak akan ketemu. Tapi kalau mau ketemu ya harus satu jalur. Membahas apa di situ, kalau ini pemerasan dengan TPPU, ya harus pemerasan dengan TPPU. Jangan dialihkan kepada skincare dan kesepakatan bisnisnya nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Dan itu saya kira kalau narasi-narasi dibangun seperti itu, saya yakin itu juga sia-sia begitu ya, Bang Nasib ya. Iya. Jadi kita sebagai profesional dalam hukum itu, kita tidak membutuhkan argumen narasi yang disukai orang. Tapi kita mengarahkan membangun konstruksi hukum argumen yang dipilih oleh majelis hakim seperti posisinya. Kalau hanya disukai sebagian orang, tetapi hakimnya tidak berpikiran seperti pikiran yang kita bangun itu tidak ada manfaatnya. Ya, sia-sia ya. Sia-sia. Kan seperti Iya. sangat simpel sebenarnya. Tetapi kalau memang seperti tadi yang awalnya disampaikan Mr. G, bahwa ini adalah karena keinginan, keyakinan daripada kliennya sehingga melakukan upaya hukum ini, itu kan dari pondasinya aja sudah nggak tepat. Bagaimana caranya untuk membuat yang lebih tepat dalam bantahan pembelaannya itu? Saya kira di situ. Iya, 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 Kalau iya. dasarnya aja sudah tidak pas. Bagaimana membangun konstruksi yang benar ke atasnya kan tidak tepat harusnya seperti itu. Iya. Tidak saja memahaminya. Jadi kalau saya kira begini, dengan adanya tadi kan kita berpikir begini bahwa bangunan yang dibangun oleh jaksa itu dalam argumentasi hukumnya di dalam dakwaannya melalui dakwaan dituangkan dalam dakwaan dan tuntutannya itu kita tadi mau melihat secara baik, maka berlakulah teori hukum, berlakulah jurisprudensi, bahkan masuk sampai filosofis. Itu harapan yang mau kita lihat tadinya, supaya nilai dari pertarungan itu bukan lagi hanya berdasar kepada norma saja, tapi sudah masuk ke tahapan bukan hanya teoritis, tapi sudah masuk ke filosofis tadi. Itu harapan kita, bagaimana mereka membangunnya sehingga menyulitkan majelis hakim untuk mengambil putusan. Bingung dia artinya ketika dia pun mengambil putusan itu adalah berada walaupun menggunakan akal nurani atau akal pikiran sesuai dengan konsepnya mengambil putusan itu, tapi dia bisa sangat bimbang. Nah, itu harapan kita. Tetapi kalau seperti ini permainannya, bahkan kan kalau bisa kita lihat, kalau ada fakta 5, bahkan nilainya menjadi 5-0. Nah, itu yang kita sayangkan sebenarnya dari saya. Akhirnya tadinya harapan kita ini pertarungannya mantap, tipis-tipis. Nah, senang kali seperti apa membedakan hanya dari sudut pandang, perbedaannya hanya dari interpretasi aja. Artinya di situ kita tadi mau lihat seperti apa baik mereka di situ. Nah, seperti itu Mr. J. Tapi kalau sudah seperti ini kan dengan cara mudah kita bisa menyimpulkan atau bisa menilainya atau bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa ini adalah bahwa peristiwa ini sangat mudah dimenangkan oleh penuntut, seperti itu saya kira.
Sangat mudah, ya benar. Iya, saya mau tadi kan Bang Nasib mengatakan bahwa ini konstruksinya seperti ini dan itu juga diikuti oleh dari jaksa dan hakim. Nah, oke, saya maknai begini. Katakanlah ini sebuah bangunan, ya, bangunan yang dibangun. Konstruksi yang dibangun oleh jaksa adalah dakwaan. Masuklah di sini. Yang awalnya adalah ada jaksa masuk di sini. Kemudian hakim juga masuk dalam rumah ini. Kemudian juga ada penasihat hukum, ya, penasihat hukum masuk dalam konstruksi rumah ini. Bertarunglah, bertarunglah di dalam konstruksi rumah ini, yaitu di peradilan. Ketika tiba-tiba satu di antaranya ini kalah dan bermain di luar, sementara hakim dan jaksa ini pada konstruksi yang sama, ya kan, pada bangunan yang sama, sementara penasihat hukum ini ada di luar, ya hanya bisa keliling-keliling bangunan ini kalau menarasikan yang berbeda. Ya seperti contoh, dakwaan JPU adalah pemerasan dan TPPU. Ini pada umumnya ya, sudah sampai di tingkat banding ya. Jaksa melakukan dakwaannya dengan pemerasan dan TPPU. Oke, masuk rumah. Kemudian hakim memutuskan perkaranya sebagaimana di PT, ya, terbukti pemerasan dan TPPU. Nah, sekarang penasihat hukum ini bermain di luar ini, di luar konteks, ya, di luar objek. Artinya apa? Dia hanya bisa keliling bangunan tanpa bisa masuk. Seperti tadi Bang Nasib analogikan bahwa ketika ada di dalam rel A meluncur ke tujuan, sementara dia berada di rel B yang berlawanan, yakinlah tidak akan ketemu. Begitu Bang Nasib. Ya, Mr. J, seperti itu saya kira. Kalau harapan kita tadinya ketika mereka memposisikan bahwa ini melanggar pasal pemerasan mulai dari 369 pasal 27 akhirnya terbukti contohnya. Harusnya narasi bantahan itu berangkat dari sana. Kalau lihat fakta, kita tahu bersama bahwa fakta itu ada sifatnya kan netral, tidak berpihak kepada penuntut dan tidak berpihak juga kepada pembela. Nah, dalam hal ini nanti fakta yang ada itu tentu adalah melihat dari bersudut pandang jaksa dan sudut pandang penasihat hukum. Ketika argumen pembantahan yang dibangunnya berangkat dari fakta itu menggunakan norma, menggunakan aturan-aturan teori tadi dengan filosofis tadi dan bangunannya itu mantap dan pokok, kan harapan kita itu menjadi pilihan yang ditentukan, yang diputus dan dipilih oleh majelis hakim, harapannya tadinya. Tetapi kalau sekarang ini yang kita lihat contohnya nanti berulang-ulang pula hal itu kita buat, tidak masuk ke substansi yang menjadi substansi pokok delik yang dituduhkan atau didakwa oleh jaksa penuntut umum. Nah, nggak pas dia gitu, nggak tepat rasanya Mister ini. Tapi bisa dimaklumi juga memang. Iya. Tapi bisa maklumi karena itu keinginan kliennya tadi kan udah dilapisi, bahasanya kan udah dilapisi. Ini kami buat adalah langsung perintah atau gimana tadi narasi. Ini dia bilang instruksi langsung. Jadi nanti kan udah gampang. Ya namanya klien kita bilang, kita sebenarnya sudah kalau contoh disambung, kita sudah sampaikan sebenarnya pendapat kita, tapi langsung ini instruksi mau bilang apa lagi? Sayang. Iya, tapi kan pada akhirnya juga yang menjalani juga yang memberi instruksi Bang Nasib. Jadi lepas tangan dong. Iya betul Mister J. Seperti itu Mister J. Ya, oke, ini ada teman-teman kita ini ada dari Makassar. Es pisang hijau. Kayaknya Mister J, Bang Alung Sah belum pernah naik di sini. Itu pengacara juga. Tadi ada memberi ini. Dia nggak minta Bang Nasib. Jadi kita nggak tahu. Bang Alung, coba naik Bang Alung. Iya, dia bagus juga itu narasinya.
pendapat? Ya, nggak ada nih. Bang Alung, coba naik dulu Bang Alung tuh nggak ada nih namanya nih. Bang Alung. Ya teman-teman kita ya secara profesional saja teman-teman ya kita memberikan narasi sesuai dengan kepakaran kita, sesuai dengan keilmuan kita ya. Maaf saya nyimak di bawah aja loh. Kenapa minta naik? Oke, terima kasih ya Bang Alung sudah mampir di tempat ini ya. Coba Bang Nasib yang manggil karena nggak ada namanya Bang Nasib. Ya, naik Bang Alung. Hmm. Ini juga ada Bu Ratna Ambar. Halo, Assalamualaikum. Bu Ratna Ambar. Silakan dibuka saja mute-nya, kemudian bicara, Bu Ratna. Dibuka mic-nya. Oke. Oke, jadi Halo, kemarin halo, halo. ya, silakan Bu Ratna, silakan. Mau narasi apa nih? Saya, Silakan. saya Ibu Ambar yang tadi ganti tadi apa second akun saya Oh, karena apa baterainya lowbat, saya ganti akun yang ini yang asli itu cuman akun Bu. Yang tadi akun-akun lah buat ya. iseng-iseng belanja aja. Nggak nggak aktif kalau ini memang akun saya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan silakan Bu Ratna. Eh, saya cukup mendengar aja dari Pak Asep Sitorus ilmunya bisa diperas, bisa buat saya. Tapi kalau berpendapat kayaknya enggak, belum ada. Oke, ya, apa artinya naik aja lah dulu ya nanti. Yang jelas kita memberikan penghargaan bagi teman siapapun Anda, siapapun kita yang ingin bernarasi, ingin bertanya kita terima ya, enggak ini mau berbeda mau anu boleh boleh kita ini ya. Tenang saja Bu Ratna, Bu Ambar. eh kita kembali ke Bang Nasib dulu. Saya senang nih dengan ini aku yang setia sudah selesai Sudah Bapak. makannya. Sudah Bapak. Bapak Ya, saya mau tanya nih oke silakan. Bapak. Ini Nikita Mirzani resmi ajukan kasasi ini, soalnya kasasi ini kan Saya tidak tahu ya, ini putus-putus ini suaranya setia. Bang Nasib dengar suaranya setia ini tadi? Gak dengar Mister J. Oh iya kan, putus-putus ya, putus-putus. Coba minta naik lagi setia, sinyalnya mungkin nggak bagus ya setia ya. Ini teman-teman ya, kalau mau bertanya apa saja di sini, ini ilmu teman-teman. Jarang-jarang loh ada Bang Nasib di sini. Bang Nasib mungkin sekali setahun di sini ya. Tahun Oh 2000 iya, tahun 2000 maaf ini tahun halo. 2025 ke sini. Sekarang tahun 2026 baru ke sini lagi. Ya, Kenapa, Bu? ya maaf, saya mau nanya ke Bang Nasib ya, Hmm. selaku apa orang yang paham hukum atau pakar hukum gitu ya. Kan di kasus Nikita Mirzani ini jelas kalau PH-nya seperti itulah statementnya, cara berpikirnya, cara ininya gitu. Tapi banyak juga beberapa lawyer sepertinya gitu, mereka-mereka itu juga sependapat dengan cara berpikirnya PH-nya Nikita gitu. Itu bagaimana ya, Bang? Soalnya saya lihat yang benar-benar lawyer yang bagus seperti Hotman Paris gitu ya.
mereka itu memberikan masukan yang ya seperti Bang Nasib utarakan ini gitu, yang dengan pemikiran, dengan apa hasil persidangan gitu. Tapi banyak juga itu, kenapa pengacara kok bisa terbelah jadi dua begitu? Apa ini pengacaraan? Apa? Kalau artis kan artis-artisan gitu. Apa itu pengacaraan gitu kok bisa statementnya seperti itu gitu. Gimana itu Bang? Aku jawab ya Mister Ji. Ya langsung kan itu Iya. ditanya semua ini. Iya. Silakan. Jadi kalau pernyataannya, kenapa ada juga pengacara yang lain yang juga sepaham atau sejalan pikirannya dengan apa yang disampaikan penasihat hukumnya Nikita Mirzani. Ya itu tadi ya Bu ya. Yang pertama memang tidak ada larangannya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada di dalam pengacara ini memungkinkan orang berpikir berbeda. Nah, di dalam hukum pun itu sah yang namanya interpretasi. Interpretasi itu bisa berbeda. Namun ketika yang fakta konkret dikaitkan dengan norma-norma itu, maka harusnya kesimpulannya tidak jauh berbeda. Kalau sekarang ini ada beberapa pihak, ada dua pihak yang tentu satu setuju dengan pendapat yang disampaikan yang pro atau sesuai dengan pihaknya Reja, Dr. Reja, dan satu sisi dengan NM, itu memang wajar dan secara natural gitu bisa Bu, karena cara pemahaman itu pun boleh-boleh aja seperti itu dan motivasinya pun bisa berbeda-beda. Tetapi saya sendiri kenapa lebih sering dan lebih suka posisi di ruangannya, di roomnya Mr. G ini, karena pendapat-pendapat yang disampaikan itu semua berdasarkan bukti-bukti yang sudah diperiksa dan fakta-fakta konkret terkait dengan perkara Nikita Mirzani ini. Jadi ketika kita menyampaikan dan menguraikan pendapat kita, mudah kita mempertanggungjawabkannya baik kepada diri sendiri, baik kepada hukum yang kita pahami. Mudah menjelaskannya dan mempertanggungjawabkannya. Kapanpun ditanyakan itu bisa kita sampaikan karena berbasis pengetahuan, berbasis konsep, dan berbasis teori. Seperti itu Bu jawaban saya. Jadi gini, Bang, kalau ini kan tadi berdasarkan fakta-fakta orang boleh berpendapat berbeda gitu ya. Sedangkan ada lawyer yang ngotot bahwa harusnya Nikita itu bebas gitu. Berarti mereka tidak bisa mencerna hasil persidangan atau bagaimana? Kan jelas di persidangan itu seperti itu gitu ya. Apa karena saya mihak Nikita jadi condong bahwa pengadilan, saya rasa enggak, saya mendengarkan misalkan kayak keputusan hakim gitu, saya benar-benar baca bahwa enggak ambigu, jelas gitu, hitam-hitam, putih-putih. Kenapa ini orang pintar gitu kan, orang pintar di bidangnya, tapi mereka mengartikannya lain, bisa ngomong bahwa harusnya Nikita bebas, harusnya Nikita bebas, itu kan jauh dari yang fakta yang abang bilang tadi gitu. Makanya apakah karena kepentingan ataukah mereka ilmunya yang kurang apa bagaimana, saya kadang bingung gitu ya. Kalau misalkan ini, atau lebih baik diam, jangan ngasih statement yang benar-benar berlawanan atau gimana. Ini benar-benar berlawanan gitu dari hasil putusan sidang gitu. Ketika ada perselisihan, tentu di dalamnya ada beberapa pihak. Dalam perkara ini ada dua pihak, antara Dr. Reja dengan pihak Nikita Mirzani. Karena posisi ini Dr. Reja adalah korban, maka mewakilinya di dalam penegakan hukum
adalah negara, dalam hal ini kepolisian dan jaksa penuntut umum. Nah, karena ada dua pihak berselisih, artinya di antara mereka berbeda pandangan, bahkan bertolak belakang cara pandangannya. Nah, pandangan yang pertama tadi, pandangan Dr. Reja, dan tentu pandangan itu tidak akan sama. Kalau sama pandangannya antara pihak Dr. Reja dengan NM, maka tidak ada sengketa, tidak ada perselisihan. Nah, seperti itu. Yang pastinya apa yang disampaikan yang dirasakan oleh Dr. Reja kemudian diaplikasikan dalam persidangan untuk ada kepastian di antara orang yang berselisih di antara para pihak, maka itulah diperlukan juri. Di Indonesia namanya majelis hakim. Hakimlah yang akan memberikan penilaian di dua pihak yang berbeda ini, di dua pihak yang berlawanan tadi. Satu pihak tadi berkata, Nikita Mirzani harus bebas. Satu pihak lagi, Nikita Mirzani harus dihukum. Yang menentukan ini yang benar apa tidak, itulah namanya majelis hakim. Dan sekarang ini, mulai dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, ternyata majelis hakim sebagai juri dalam hal ini telah menyatakan, memutuskan yang benar itu adalah Reja, bahwa dia perbuatan yang dilakukan Nikita Mirzani itu memenuhi unsur deliknya. Tidak seperti pandangannya NM bahwa itu merupakan uang prestasi atau itu merupakan perjanjian. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan itu akan terus terjadi karena ada dua pihak di dalamnya. Nah, itu jawaban saya. Ya, paham. Terima kasih. Betul ya, memang ada dua kubu gitu ya. Tapi dengan dua kubu tadi, yang satu bebas, yang satu salah, jadi saya seneng nih, happy. Biar gas terus sampai PK gitu. Iya, begini, saya tambahkan dari Bang Nasib tadi. Jadi, teman-teman, ini pertanyaan juga mewakili teman-teman semua. Nggak ada masalah ya. Berpijak dari mana dulu? Kalau kita melihat dari persangkaan ya, itu pada saat penanganan kasus di penyidik. Persangkaannya apa? Yaitu pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dari situlah kita berpijak dulu. Terus dakwaannya jaksa apa? Masih pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian dari persangkaan menjadi dakwaan diujilah dalam proses persidangan, dalam proses pembuktian. Diujilah dalam persidangan itu ada jaksanya, ada penasihat hukumnya, ada terdakwanya, ada para saksi, para ahli di depan majelis hakim. Dan telah melewati beberapa persidangan yang dalam ujian tadi, diuji tadi alat buktinya seperti apa, relevan atau tidak dengan kasus yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pada akhirnya pengadilan atau hakim memutuskan bahwa apa yang kita pijak tadi dari dakwaan jaksa itu, sehingga hakim mengambil keputusan. Nah, kalau ada keputusan kemudian dianggap keliru dengan berbagai narasi yang berbeda-beda, maka kembalinya adalah pada pijakan dan ujian di ruang persidangan. Nah, kalau mau berpendapat berbeda, pijakannya dari mana dia? Kalau pijakannya tidak dari dakwaan, ya keliru. Pijakannya harus dari dakwaan. Kalau pijakannya bukan dari dakwaan, jelas analisanya akan keliru.
Karena apa? Dakwaan itu sudah diuji dan hakim mengambil keputusan. Dan keputusan itu dikuatkan di pengadilan yang lebih tinggi. Kalau pijakannya berbeda, maka inilah ya analisanya jadi berbeda. Itu satu. Yang kedua, mempertahankan pendapat yang keliru. Saya katakan nih, mempertahankan pendapat yang keliru hanya untuk mempertahankan dukungan publik, bukan mempertahankan fakta, tapi mempertahankan dukungan publik. Karena publik ini ya teman-teman ya, publik ini senang diberikan narasi-narasi yang keliru, padahal keliru nih. Keliru itu senang. Nah, itulah yang akan dipertahankan terus. Untuk itulah ya, di Komal ini selalu menyampaikan pembahasan-pembahasan tentang itu. Mana sih di antara yang pendapat ini yang benar? Tadi Bang Nasib sudah menjelaskan, ketika rel kereta ini ada di rel A, kemudian di sini rel B ini orang senang, tapi keliru. Maka salah pijakan ini. Begitu ya Bu Ratna ya. Jadi biasa saja dalam realita pun ada yang namanya berbeda pendapat, apalagi dalam dunia hukum gitu ya. Sepanjang kita melihat pijakannya. Kalau tadi Bang Nasib bilang landasannya, teorinya, filosofisnya. Kalau keliru mengambil landasan, tentu saja akan keliru dalam mengambil kesimpulan. Begitu Bu Ratna. Ya, terima kasih. Iya. Iya, ini Bang Alung sudah dipanggil-panggil nih sama Bang Nasib nih, tinggal naik ya, itu pasti kita akan naik. Gitu teman-temanku. Jadi tergantung dari pijakan awalnya. Ingat ya teman-teman ya, jaksa sudah membangun dakwaannya seperti ini. Tinggal dibantah tuh dakwaan oleh penasihat hukumnya. Dari dakwaan itu diuji lagi di pengadilan. Hakim silahkan mengambil kesimpulan, kemudian mengambil keputusan. Itu aja. Jangan di luar daripada dakwaan. Kalau di luar dakwaan maka, nah itu yang terjadi. Inilah yang terjadi. Bagaimana Bang Nasib? Betul Mr. J. Kalau pertanyaannya boleh tidak perkara skincare yang katanya tidak memenuhi syarat itu diperkarakan? Boleh. Tetapi relnya di rel yang lain itu boleh. Jadi tidak boleh jadi supaya tidak ada narasi. Nah, tidak adil karena perkara skincare tidak diperiksa. Nah, boleh, tapi forumnya atau relnya di rel yang lain gitu. Itu Ya. karena ini yang mau diperiksa dan hendak diperiksa adalah bahwa Dr. Reja merasa waktu itu ada perlakuan yang diterimanya, ada peristiwa yang merugikannya. Maka hal itu disampaikannya ke negara melalui laporan di kepolisian. Kepolisian mengatakan ada 2 bukti permulaan terpenuhi. Akhirnya naiklah. Kan itu ya ceritanya ini. Jadi yang menjadi substansi perkara NM dengan Reja itu bukan semua perkara mereka. Kita nggak tahu entah adanya 100 perkara mereka. Tapi yang sedang diperiksa ini adalah adanya dugaan pemerasan dan tidak pidana pencucian uang. Hanya itu yang akan diperiksa. Nah kemudian kalau narasinya bilang kalau mereka kemarin sama-sama tidur contohnya, atau mereka kemarin sama-sama makan, walaupun di rumah masing-masing contohnya, itu nanti diperiksa gitu. Nanti diperiksa karena belum ada laporan dan belum sampai dia ke negara sehingga dia diberikan nomor perkaranya.
Seperti itu. Boleh memang narasi itu, tetapi mencampur adukan narasi dari substansi yang berbeda itu memang tidak akan ketemu seperti itu. Namun saya kira perlu juga memang ada relevansinya Pak Mr. G dengan gugatan perdataannya. Gimana itu Mr. G? Udah gimana sekarang? Udah masuk ke pembacaan gugatan atau gimana Mr. G? Terima kasih Mr. G. Oh, ya, saya kasih info lah. Perkembangan untuk perbuatan melawan hukum dalam gugatannya sudah dibacakan, dan pihak Reza Gradis, pihak tergugat ya, sudah juga mengajukan jawabannya melalui e-court. Namun saya yakin dan percaya, duluan mana nih kira-kira? Bang Nasib sudah baca putusannya belum terkait dengan putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi? Belum Mr. G, belum. Belum kan? Belum Mr. G. Iya, karena nggak DM sama saya sih. Oke. Iya betul. Oke, saya kasih buka rahasianya dikit. Dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi ada hal-hal pertimbangan yang dijadikan alasan oleh hakim ya, pertimbangannya. Antara lain ini, saya nggak bisa ini karena saya nggak baca, tapi saya mengerti gitu. Antara lain seperti ini. Pertimbangan yang meringankan masih sama, yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga, anak 3 orang itu. Oke. Pertimbangan yang memberatkan, ini di sini nih. Terkait dengan narasi ini atau dalil, terkait dengan dalil yang diajukan oleh penasihat hukum bahwa uang 4M yang diterima Nikita Milyani sebagai kesepakatan bisnis, ya toh, sebagai kesepakatan bisnis itu tidak sesuai dengan pasal 1320. Langsung disebutkan dengan pasalnya. Oke, tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Oke. Yang mana uang 4 miliar itu yang diperoleh dari Nikita Mirzani adalah perbuatan melawan hukum. Jadi sudah bunyi di situ Bang Nasib. Kemudian yang berikutnya adalah terdakwa ya tidak terbukti. Terdakwa tidak terbukti dalam persidangan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang memiliki kapasitas atau kapabilitas terkait dengan mereview produk. Itu ada di dalam amar putusan Bang Nasib. Jadi itu sudah terjawab sebenarnya itu PMH-nya Bang Nasib. Kalau Bang Nasib ada kesempatan ya nanti saya kirimkan untuk dibaca. Silakan Bang Nasib. Iya, baik Mr. G. Kalau seperti itu memang di dalam putusan itu secara eksplisit sudah dinyatakan bahwa peralihan hak atas uang 4 miliar itu merupakan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum, ya sudah bisa menjadi minimal seperti kalau Prof. Emran bilang secara mutadis walaupun memang tidak langsung berhubungan dan tidak bisa dipaksakan juga itu menjadi bukti dalam perkara perdata nanti, kan, tapi minimal sudah memiliki kaitan dengan itu gitu saya kira. Memang sangat pengen juga sebenarnya melihat seperti apa nanti akhirnya narasinya. Tapi dalam hal ini Mr. J, apakah tergugat Dr. Reza sudah memberikan jawaban dan apakah memang kemarin kan dengar langsung rekonvensi sekalian ya, kalau nggak salah.
Apa memang sudah masuk jawabannya belum? Iya, tadi saya sudah kasih tahu bahwa jawabannya itu melalui e-court, jadi saya juga belum belum baca apakah langsung dengan rekonvensi atau tidak. Yang jelas eh, bacaan gugatannya sudah. Begitu, Bang Nasib. Baik, Mr. Ji, kita tunggulah penilaian dari majelis hakim dan pembuktian prosesnya, Mr. Ji. Iya, iya, justru itu kita selalu menyuarakan ini. Harapan kita tuntas, ya, harapan tuntas apa? Kita membahas itu tidak dipengaruhi oleh narasi-narasi sesat begitu.